Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku kaum muslim-muslimat pemirsa Mutawakil Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat informasi dan ini saya anggap suatu kabar gembira di mana Rabitatul Alawiyah telah menyiapkan waktu dan tempat untuk diskusi masalah nasab Alawi dan akan mengundang saudara-saudara kita yang selama ini berseberangan, yang selama ini bertentangan dan giat mengajak kepada umat untuk tidak lagi mempercayai, mengakui kalau Ba'alawi adalah Duriyah Rasulullah SAW. Dan ini adalah waktu yang tepat ya untuk saudara-saudara membuktikan kepada umat, kepada masyarakat, kalau saudara memang datang dengan fakta dan data, datang dengan hujah-hujah ilmiah, bukan sekedar narasi, argumentasi yang diumbar semata di hadapan publik. Dan ini tentunya cara yang sangat mendidik. Dan Rabitatul Alawiyah dalam hal ini sangat tepat untuk mengadakan kegiatan ini, mengadakan diskusi ini. Karena memang lembaga yang itu berkompeten, yang mempunyai kredensi dalam masalah nasab. Ya bukan channel yang hostnya itu nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa masalah nasab ya. Tentu akan menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda, jauh, timpang jauh. Bagai barat dan timur, langit dan bumi. Ya, kalau hostnya itu nggak ngerti apa-apa, nanti kesimpulannya bisa bias, bisa ambiar, bisa menyesatkan. Nah, kali ini akan menghasilkan sesuatu yang berfaedah, ya, ilmu mutiara yang sangat berguna bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, saya harap ya, semuanya harus dan bisa hadir, terutama imam besar kalian, Pak Imaduddin. Jangan lagi ada alasan-alasan nggak bisa hadir karena ada undangan atau hanya istikharah. Itu alasan nggak logis. Alasan yang logis yang bisa diterima oleh akal yang sehat cuma satu. Ya naudzubillah, itu stroke atau meninggal dunia, itu udah alasannya. Nah, kalau memang banyak tanggalnya nggak tepat ya tinggal bilang ya. Nah, jadi ini waktu yang tepat untuk kalian membuktikan ya, kalau kalian memang benar-benar seorang kesatria, seorang pahlawan pembela kebenaran, bukan pembenaran, waktu yang sangat tepat untuk makin meyakinkan kepada pengikut kalian. Orang-orang awam yang tidak ngerti apa-apa, atau tokoh yang kurang meneliti, kurang mengkaji, tidak tabayun, tidak konfirmasi lebih awal, ada informasi sepihak lalu langsung diterima, ditelan begitu saja. Atau memang untuk makin menambah keyakinan kepada satu dua orang-orang yang hasut kepada Ba'alawi, orang-orang yang punya kebencian pribadi kepada Ba'alawi. Itu barisan-barisan yang saudara-saudara tidak boleh abaikan, itu lumayan untuk menambah kekuatan pasukan kalian ya. Ya itu saja, saya harap ini bisa hadir dan kita akan tonton, kita lihat sejauh mana hujah-hujah dari para pembatal nasab Ba'alawi, wabil khusus Pak Imaduddin. Sebab Pak Imaduddin dari awal sudah lantang ya, mengatakan dengan siapapun saya siap berdebat tanpa terkecuali, walaupun belakangan ada istisna ya, ada pengecualian, ada syarat-syarat ya. Ya walaupun kalau kita pandang itu syarat istisna itu sudah tidak lagi kepakai, udah basi, sudah lama waktunya ya kan. Istisna kan akan dianggap ya mustasna dianggap itu kalau waktunya dengan mustasna minhu itu nggak lama. Ya merujuk dari Quran akan dianggap kalau itu waktunya nggak lama. Ini udah berhari-hari ya, berminggu-minggu baru ada rujukan, ada catatan, ada syarat. Saudara pemirsa Mutawakil Channel rahimakumullah. Ternyata saya ada informasi yang valid dan itu A1 sesuai dengan prediksi dan kira-kira kata-kata kita dalam grup WA. Pak Imad nggak siap hadir. Sayang, seribu sayang. Dengan bermacam-macam alasan, tempatnya nggak netral. Kalau memberikan narasi-narasi ya itu yang basi menurut saya, itu begitu. Ya kalau Bapak seorang kesatria, pahlawan sejati, pemberani, pembela kebenaran, pemberantas pembenaran, di mana tempat Bapak harus berani hadir Pak. Ya mau di Rabitatul Alawiyah, mau di Kesultanan Banten, siap datang.
Kalau Bapak pemberani, beda kalau pecundang, pengecut. Itu terserah. Memberikan alasan-alasan ya yang macam-macam itu. Ya, tapi yang jelas kami sudah kenyang dengan narasi-narasi Bapak ya, narasi-narasi framing sudah Bapak itu. Sudah kenyang dan kami sudah bisa membaca lah. Jadi Bapak tidak usah mempermingkan diri seorang yang hebat, debater ulung ya. Nah, pendekar tanpa tanding. Ya. Siap menghadapi 20 Robito Alawiyah, habaib dari Robito Alawiyah. Cukup saya seorang. Untuk tim hari Bapak akan percaya dengan Bapak itu. Tetapi orang yang tahu gerak-gerik Bapak, ya, yang tahu sepak terjang Bapak dari awal nasab ini muncul di hadapan publik sampai sekarang, sudah bisa menyimpulkan lebih awal, lebih dini bahwa Bapak itu seorang pecundang, pengecut, tidak berani. Ya, nggak usah sesumbar siap menghadapi 20 orang Robito Alawiyah, Pak. Satu orang Ustadz Bapak nggak berani itu. Ustadz siap datang ke tempat Bapak nggak menjawabi. Saya punya teman orang Banten juga datang ke tempat Bapak, ngajak debat, diskusi dengan Bapak nggak ngeladenin. Jadi yang sok-sok jago Pak, sok-sok pintar. Ustadz yang selevel Bapak itu banyak Pak di pondok-pondok Pak. Yang lebih pintar juga banyak, cuma beliau itu pada nunduk kepalanya, nggak ndongak kepala, duduk di atas gunung seakan-akan orang hebat. Ya saya mah kontennya begini ya, bagiannya begini kan, nanti yang ilmiah kan ada Gus ini gitu ya. Ya saya membersihkan di sini. Ya jadi Bapak nggak usah banyak ngomong lah Pak ya. Nah, kesalahan-kesalahan fatal Bapak udah banyak banget Pak. Ya, jangan bicara muruah tentang Mbak Alawi, muruah Mbak Alawi. Urusin muruah Bapak sendiri lah. Joget-joget marah dipermasalahkan. Ya, dusta Bapak gimana yang banyak itu yang bikin hoax di medsos. Apa nggak mikir kalau hoax dosa itu udah pasti Pak, dosa Pak, munafik. Sudah pasti yukhilul muruah. Kalau joget-joget kan ada dasarnya. Nah kalau bicara Bapak menghukum itu haram, itu coba Bapak fatwakan tuh. Nah, suguhkan juga dalil-dalilnya. Nanti kita siap jawabin itu. Nah, jadi Pak Imad, saudaraku ya, berhentilah ya. Saya berharap saudara berhenti. Saya mengerti kenapa saudara sampai sekarang itu kekeh. Ada orang-orang di belakang saudara. Dan saya memahami dan melihat gestur Bapak itu sebenarnya udah kecapean. Bapak itu sudah kehilangan pede sebenarnya. Cuma ada orang di belakang Bapak. Ya mendingan kalau Bapak nggak mau angkat bendera putih, itu yang bilang Bapak suruh keluar aja begitu. Ya kita bukan nantain nggak, maksudnya biar gentle gitu. Siapa sih tokoh di belakang Bapak itu? Jadi Bapak harus ingat lah gitu ya, kesalahan-kesalahan sendiri. Jangan ngurusin kesalahan Balawi dulu Pak. Bapak ingat kan dulu tim hari Bapak ya, memframing Syekh Madhur Rojaim membatalkan nasab Balawi akan datang Indonesia siap debat dengan Bapak bla 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 gitu ya. Akhirnya apa? Syekh Madhur Rojaim mengesahkan nasab Balawi, tapi Bapak framing nggak paham fikih. Lalu framing juga Mufti Yaman Syekh Samsudin Sarafuddin, katanya membatalkan nasab Balawi setelah di cross check dan itu ada jawaban dari beliau langsung lewat video. Itu saya akan dapatnya dari Facebook. Lah Bapak nggak sadar itu sebuah kebohongan, bikin dusta di hadapan umat. Lalu apa setelah itu ada video kedua ketika khutbah Jumat untuk menguatkan pernyataan beliau sebelumnya. Yang mengatakan saya membatalkan nasab Balawi atau saya itu fulan tidak terisbat ke Hashimi, itu adalah kadhibun muftari. Lalu Bapak menjawabi Syekh Mufti Yaman itu nggak paham syahadah. Kalau nggak salah begitu, kalau nggak salah. Ya, jadi saya nggak usah serius lah, nggak usah tahqiq untuk menjawab narasi Pak Imaduddin ini.
Lalu memframing ya yang ketiga ya, Syekh Ibrahim bin Mansur katanya menafikan nasab Alawi. Dan Bapak pun kitabnya pakai ifadah itu. Tapi faktanya Syekh Ibrahim bin Mansur dengan lugas dan tegas mengatakan nasab Alawi sahih. Yang membatalkan itu, yang mengatakan fiktif membatal itu kadhib muftarid. Apakah jahil murakkab? Ya, bukan kata besar itu ucapannya Syekh Samsuddin ya. Kalau Syekh Ibrahim Mansur itu jahil murakkab itu, bodoh kuadrat. Tuh jadi Bapak itu bodoh kuadrat kata beliau itu. Lalu dijawab ini Syekh Ibrahim itu kenapa membela Soleh, karena adalah masalah pribadi. Dulu beliau juga nasabnya dipermasalahkan. Jadi kayaknya ada kesamaan lah begitu. Begitulah para pemirsa ya. Pak Imaduddin lebih paham daripada pengarang kitabnya. Tapi setelah diperjelas ya, disarahin dengan ucapan langsung, dijawabnya begitu. Ya, pokoknya udah Bapak menisbatkan seorang ahli sejarah ya. Ahli sejarah bidang apa, Pak? Sejarah Islam apa sejarah nasional negara kita ini? Siapa yang mengakui Bapak seorang histori? Bapak ingat gak dulu ketika mengatakan tidak ada ulama Nusantara yang jadi mufti Belanda? Faktanya di Kalimantan ada. Ya, cicit daripada Syekh Al-Banjari. Bapak mempertanyakan eksistensi Ba'alawi, intervensi dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Bapak kurang baca berarti. Udahlah Pak ya, untuk orang awam mungkin bisa Bapak bodoh-bodohin gitu ya, Bapak sesat-sesatkan begitu. Tapi orang yang mencari informasi lebih teliti ya, berimbang dalam cari informasi, saya yakin nggak akan tersesat dengan narasi Bapak. Ya mungkin ya ada faedahnya buat Bapak gitu ya, faedah negatif ya. Biar pengikut Bapak tetap yakin ya, orang-orang awam tetap mengikuti, atau orang yang itu dianggap tokoh tetap juga ngikutin yang tokoh yang kurang informasi, kurang meneliti, kurang tabayun, tidak klarifikasi, ya akan jadi pengikut Bapak. Atau memang orang-orang yang punya hasad dengan Ba'alawi, kebencian kepada Ba'alawi atau dendam pribadi kepada Ba'alawi, ya mungkin untuk itu bisa terpengaruh Pak. Tapi untuk orang-orang yang berpikiran sehat, ya berlogika waras, nggak akan terpengaruh dengan sejuta narasi Bapak. Yang jelas ya berhentilah ya. Tapi kalau mau terus monggo silakan. Ya silakan Pak, lanjut Pak. Mungkin Bapak menemukan kebenaran dengan cara seperti ini, harus berkecimpung dengan lumpur-lumpur dulu ya, kotor-kotor dulu begitu. Nggak apa-apa, mudah-mudahan kita nanti pada saatnya ketemu dengan Bapak dalam naungan kebenaran, fatwa ulama, ngikutin salafun sholeh. Ya itulah ya para bisa, ini narasi saya ini sengaja saya suguhkan dengan gaya dan ekspresi seperti ini untuk mengimbangi ya narasi Pak Imaduddin. Ya kalau Pak Imaduddin sih dengan pakaian udang-udang jubah gitu ya, cuma kan isinya itu ya seperti gaya saya begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.